Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mendaftar TOEFL di Unpam. Yang pertama adalah kalian follow dulu akun Instagram Lembaga Bahasa Unpam. Nanti aku cantumin di sini, Lembaga Bahasa Unpam. Setelah kalian follow, mereka setiap bulannya akan memposting gelombang-gelombang pelatihan TOEFL gitu. Nanti kalian lihat dan kalian pantau terus IG-nya kapan mereka buka pendaftaran TOEFL. Nah, kemarin di bulan Januari itu mereka buka gelombang 44 pendaftaran TOEFL. Sekarang mungkin udah ke 45 di bulan Februari ini, dan nanti di bulan Maret akan ada lagi, dan seterusnya akan ada gelombang-gelombang selanjutnya. Jadi pantau terus, setiap bulannya mereka akan buka gelombang baru untuk TOEFL. Jadi nanti kalian setelah kalian pantau IG-nya, kemudian kalian menemukan gelombang baru nanti diposting oleh mereka, nanti kalian langsung slide-nya digeser-geserin aja. Kalau ada informasi dibaca sebaik mungkin, karena nanti ketika gelombang itu dibuka, informasinya dari Instagram dan kalian harus baca benar-benar. Kemudian nanti kalian dari slide-slide itu akan diarahkan ke My LB Unpam. Di itu website, kemudian kalian masuk ke website itu, kalian suruh isi biodata, password sama username-nya sama seperti kalian masuk ke My Unpam. Nanti kalian masuk ke My LB Unpam, terus kalian isi biodata, kalian isi verifikasi data, apa saja data yang dibutuhkan. Kemarin itu cuma 2, yaitu foto berbackground merah dan juga KTP atau KTM. Nah, kemudian nextnya mereka akan memvalidasi data, apakah data kalian valid atau tidak. Kalau misalkan data kalian tidak valid, maka kalian harus merubah atau mengganti sesuai yang diminta oleh mereka. Nanti akan ada catatannya gitu. Kalau misalkan udah valid, nanti langsung ke checklist hijau gitu, nanti langsung ada bacaan valid. Setelah data kalian valid, maka nanti kalian akan mendapatkan email, yaitu nomor registrasi kalian menjadi peserta. Setelah itu jadwal pelatihan kalian keluar, dan pelatihan ada 3 di tanggal yang berbeda-beda. Ada pretest, kemudian ada pelatihan di mana kalian nanti akan diajarkan langsung oleh dosen di kampus gimana cara menjawab TOEFL yang baik, atau trik-triknya nanti kalian akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, setelah pelatihan di kelas tadi, kalian akan mendapatkan post test. Post test ini rangkaian ujian terakhir dari pelatihan gitu. Nah, setelah rangkaian ini kalian ikuti, maka nanti kalian akan mendapatkan jadwal ujiannya. Kalau misalkan 3 rangkaian ini tidak kalian ikuti salah satu aja, maka kalian tidak akan mendapatkan jadwal ujiannya. Sinilah nanti kalian akan mendapatkan kartu. Nah, di kartu itu nanti kalian print ya, kalian juga bawa KTM pada saat ujian TOEFL nanti. Jadi nanti kartunya di print, KTM-nya dibawa, kemudian masuk ke ruang berapa. Setelah itu nanti kalian masuk ke ruang ujiannya, misalkan CBT 8 kayak aku kemarin. Nah, nanti kalian masuk kayak itu lewat gedung C ya, parkiran gedung C itu. Nanti kalian masuk naik liftnya ke lantai 8. Nanti di lantai 8 kalian langsung masuk ke ruang kaca. Nanti masuk aja cari CBT berapa. Nah, setelah itu kalian masuk ke ruang ujiannya, berikan kartu ujian kalian dan juga KTM kalian diperlihatkan. Nah, setelah itu kalian cari aja komputer yang memang akan diarahkan oleh pengawas kalian, di komputer mana yang bisa dipakai atau dipergunakan. Nah, setelah itu baru deh kalian mulai ujiannya. Nah, ada yang menarik di sini, yaitu ketika kalian pelatihan mengikuti pretest sama post test itu kan hampir sama ya, kayak simulasi kita sebelum tesnya gitu. Nah, sangat berbeda gitu ya pretest, post test dengan ujiannya. Kenapa? Karena di pretest dan post test itu rangkaian atau metode pelaksanaan ujiannya di layar komputer itu berbeda dengan tesnya. Ketika tes TOEFL yang asli, kalian itu saat listening itu suaranya terus, jadi pas kalian pencet suaranya tuh nggak bisa dimundurin lagi gitu, terus jalan sampai akhir. Nah, namun saat pretest dan juga post test kalian tuh bisa mundurin suaranya gitu. Nanti kalian jangan salah, kalau di ujian tuh ternyata nggak kayak gitu, jadi suaranya terus aja lanjut. Kemudian perbedaannya lagi, kalau di pretest dan juga post test pas listening
itu kita tuh misalkan udah nyampe nomor 12, kemudian kita mau balik lagi ke nomor 2 atau nomor 1, itu masih bisa. Jadi kita masih bisa bongkar soal yang sebelumnya gitu. Tapi kalau di tesnya asli itu nggak bisa. Jadi kalian jangan terkecoh ketika kalian diberikan pretest dan juga post test soalnya seperti itu gitu ya, bisa maju mundur, tapi ternyata di kenyataannya di tes tidak seperti itu gitu. Jadi soalnya terus lanjut gitu, kalian nggak bisa mundur. Tapi untuk structure dan juga reading itu bisa gitu, kalian bisa mundur soalnya, misalkan kalian mau lengkap terus mau mundur lagi itu bisa. Nah, kemudian ada hal-hal yang mau aku sampaikan juga ke kalian ketika kalian ingin mengikuti tes TOEFL di Unpam ini. Sinyal di Unpam itu kan masih maju mundur gitu ya. Pengaturan IT tentang sinyal ini masih gitu, masih sistemnya tuh masih sering error gitu, My Unpam, My LB segala macam itu masih sering error. Nanti ketika kita post test dan juga pre-test itu kan lewat akun Unpam, My LB Unpam. Jika kalian mengerjakan pre-test dan juga post test, maka dikerjakannya itu jangan pas orang lain juga mengerjakan gitu kan. Kebanyakan orang tuh mengerjakannya di siang hari atau di sore hari atau di malam hari bahkan. Nah, kalian mengerjakannya usahakan itu di jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Karena nanti kalian ketika pre-test dan juga post-test itu akan diberikan waktu selama 24 jam. Maka gunakan waktu itu sebaik mungkin gitu. Pilih waktu yang terbaik untuk kalian mengerjakan pre-test dan juga post-test tersebut. Kalian ketika baru pertama kali nih, khusus mahasiswa Unpam, kalau baru pertama kali mengikuti ujian TOEFL, maka kalian 100% dapat voucher gratis gitu. Jadi pelatihannya kalian gak bayar, TOEFL-nya, tesnya juga gak bayar gitu. Nah, tapi ketika kalian misalkan gak lulus pelatihannya nih, kan untuk mengikuti ke jenjang tes itu kalian harus melewati tahap pelatihan. Ada hal-hal yang memungkinkan kalian tidak lulus di pelatihannya. Apa? Misalkan skor kalian kurang dari 311, itu kalian tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Misalkan pretestnya nggak lulus 311, post testnya nggak lulus 311, maka itu otomatis nggak lanjut. Selain itu, hal lain yang buat kalian tidak akan lulus pelatihan adalah tidak mengikuti ketiga rangkaian pelatihan ini. Kan ada pretest, ada pelatihan di kelas, sama ada post test. Nah, kalau kalian nggak ngikutin salah satunya, maka otomatis tidak akan masuk ke tahap tes. Nah, kalau misalkan kalian udah nggak lulus di pelatihan nih, itu bayar lagi kalau mau ikut TOEFL, karena kan tadi voucher gratisnya udah digunain. Nah, kalau misalkan kalian mau daftar lagi TOEFL nanti untuk yang kedua kalinya, karena kalian nggak lulus pelatihan, maka bayarnya 300.000. Tapi ketika kalian udah sampai di tahap tes nih, udah sampai di tahap tes, kemudian nggak lulus TOEFL-nya, maka kalian cukup bayar 150 aja, karena kalian nggak perlu lagi ikut pelatihannya gitu, karena kan udah lulus nih pelatihannya. Kemudian di tahap tes tidak lulus, maka kalian cukup bayar 150 aja. Kemudian nanti misalkan nggak lulus lagi nih di tesnya, ya bayar lagi gitu 150, ikut tes lagi. Terus nggak lulus lagi nih ujiannya, maka bayar lagi 150. Nah, katanya kalau misalkan udah sampai, kata pengawas di ruangan aku ya, kalau udah sampai mentok banget nih, udah 3 kali nggak lulus, maka ada surat atau pernyataan dari kampus yang nanti bisa membantu mahasiswa tersebut untuk ya udah dilulusin aja gitu, dengan beberapa syarat. Nah, pada saat ujian tesnya berlangsung, kalian wajib menggunakan almet, bawa kartu ujian, kemudian bawa KTM, dan juga tidak boleh datang terlambat. Kalian harus datang 30 menit sebelum jam kalian mulai. Karena apa? Karena kalian harus setting komputernya dulu sesuai arahan. Nanti kalian harus setting lah pokoknya sesuai arahan, nanti diarahin. Kemudian kalian juga harus cek earphone kalian apakah pas di listening berbunyi atau enggak gitu, atau ada kendala di lain-lain hal kayak misalkan sinyalnya dan lain-lainnya gitu. Jadi kalian harus datang 30 menit sebelum jadwal tes kalian mulai untuk yaitu setting-setting tadi, biar nggak pas ujian kalian nggak ada kendala apapun. Nanti setelah tes kalian selesai, tes TOEFL selesai, maka skornya langsung keluar gitu. Jadi langsung kalian dinyatakan lulus atau tidak. Untuk skor sasing itu aku lupa, tapi sekitar 430-an. Untuk skor di luar dari sastra Inggris
itu 311 minimal. Kalau di bawah 311 maka dinyatakan tidak lulus. Kalau misalkan sasing sekitar 430 kali ya, 430. Kalau di bawah itu maka kalian dinyatakan tidak lulus. Kan kalian dari prodi sastra Indonesia atau dari prodi manajemen. Nah, skor yang harus kalian capai itu 311. Di atas itu bagus gitu ya, karena kan skor TOEFL tuh sekitar 600-an. Nah, kalau misalkan di bawah 311 maka kalian dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi patokannya adalah 311 kalau di luar prodi sastra Inggris. TOEFL di Unpam itu kalian usahain dari semester 6 ya. Dari semester 6, 7, 8 gitu. Pokoknya jangan semester 5, jangan semester 4. Kenapa? Karena sertifikat TOEFL yang kalian dapat dari lembaga bahasa Unpam itu hanya dalam jangka waktu tertentu aja. Kalau di lembaga-lembaga lain kan ketika kalian TOEFL mungkin bisa 3 tahun atau bisa 4-5 tahun gitu. Kalau di Unpam hanya dalam jangka waktu yang singkat gitu. Jadi diusahain kalian TOEFL itu semester 6 atau semester 7 atau semester 8. So guys, mungkin itu aja informasi seputar TOEFL di Unpam yang bisa aku share ke kalian. Kalau kalian masih bingung-bingung langsung aja tanya di bawah atau DM Instagram aku. Nanti bakal aku jelasin di sana gimana-gimananya yang kalian pusing dan kalian bingung. Oke guys, see you next time. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.